Tim Siber Mabes Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo. Eko Widodo kali ini menghitung tentang anggaran yang diterima oleh Gubernur Jakarta dengan Gubernur Kang Deddy Mulyadi atau Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini ada satu alasan yang diungkapkan oleh Eko Widodo tentang mengapa beliau selalu mengkritik Kang Deddy Mulyadi yang padahal secara pendapatan per bulan atau per tahun dari mulai pendapatan pokok sampai anggaran itu Bapak Pramono Anung 3 kali lipat katanya daripada Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kenapa Eko Widodo kali ini selalu menyerang Kang Deddy Mulyadi? Akan ada satu hal yang ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik sebetulnya ya. Coba kita perhatikan terlebih dahulu sebelum nanti akan saya bahas ya. Silakan. Guys, banyak yang spam kolom komentar saya minta bandingkan gaji Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dan kenapa? Protes rakyat justru lebih membara ke KDM. Pertama, mari kita lihat angka-angkanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Kepres Nomor 68 Tahun 2001. Gaji pokok dan tunjangan jabatan keduanya sama persis. Tapi, biaya operasional disesuaikan dengan pendapatan asli daerah atau PAD. Jakarta dengan PAD mencapai 71 triliun. Memberi Pramono Anung tunjangan operasional sebesar 106,5 miliar per tahun atau 8,87 miliar per bulan atau total bulanannya sekitar 8,88 miliar termasuk gaji pokok dan jabatan. Sementara itu, di Jawa Barat, PAD-nya 24 triliun membuat Deddy Mulyadi dapat 36 miliar per tahun atau 3 miliar per bulan. Totalnya 3 miliar 8 juta per bulan. Jadi Pramono menang 3 kali lipat dalam hal ini. Tapi angka besar bukan satu-satunya cerita. Sekarang, kenapa protes rakyat lebih mengarah ke Deddy Mulyadi? Jawabannya karena hipokrit. Deddy memang terkenal merakyat, sering turun ke lapangan, bantu warga langsung. Tapi di balik itu, dia memamerkan pemangkasan tunjangan kecil-kecilan yang seolah menunjukkan kesederhanaan. Contoh, dihapus anggaran baju dinas gubernur yang senilai 50 juta per tahun. Katanya, saya bukan anak yatim piatu, bisa beli baju sendiri. Lalu perjalanan dinas dipangkas dari 1,5 M menjadi 100 juta per tahun. Mobil dinas ditolak total. Ini terlihat heroik. Seperti dia peka terhadap penderitaan rakyat. Tapi di saat yang sama, dana operasional sebesar 21,6 miliar per tahun justru dilahap tanpa transparansi yang jelas. Dia bilang, ini bukan untuk pribadi, tapi untuk bayar obat warga yang sakit, untuk cat sekolah, siap dihapus, yang rugi masyarakat. Tapi rakyat bertanya, kenapa pemangkasan hanya di pos-pos kecil yang terlihat, sementara miliaran operasional tak tersentuh? Ini terasa seperti pencitraan, pangkas yang murah meriah, lalu lahap yang gemuk-gemuk. Di tengah inflasi dan harga sembako naik, rakyat merasa dihianati. Dia sok dekat dengan rakyat, tapi kantongnya tetap tebal. Begitu kata banyak netizen. Bedanya, Pramono Anung mesti tunjangannya lebih gila-gilaan. Protes minim. Kenapa? Dia tidak banyak pamer pemangkasan kecil-kecilan untuk citra. Fokusnya pada kerja, bangun infrastruktur, SOP anti macet, flyover baru, distribusi air bersih. Publik lihat hasil nyata, bukan drama anggaran. Tunjangan Jakarta memang besar karena memang PAD-nya raksasa. Tapi tidak ada narasi, saya miskin nih, yang bikin kontras menyakitkan. Akhirnya, ini menjadi pelajaran. Tunjangan besar tidak masalah, tak asal transparan dan berdampak. Tapi hipokrit, ini yang bikin rakyat muak. Ya. Kamu nantang-nantangin saya? Ya. So jagoan kamu, mau jadi tukang pukul kamu? Bukan so jagoan, saya nantang kamu di atas ring. Ayo, berani. Nah, saya tanya kamu tukang pukul kamu? Dibayar berapa kamu? Bukan. Nah, nih ya, 300 ribu mana ada tukang pukulnya di Mulyadi ya? Kamu lihat nih, kamu rekam ya, kalian rekam ya, tetep layar ya. Rekam nih, ada tukang pukulnya di Mulyadi nih di sini nih. Siapa yang tukang pukul? Berani nggak? Lu, gua nantang lu di atas ring. Ayo, kapan kau tentuin kapan? Ayo, bukan kapan lu? Lu kapan lu? Ayo, lah lu yang nentuin kenapa gua? Tentuin kapan? Lu mau di mana? Oke. Ya. Mau lu kapan? siapin ringnya, nanti Ya. lu siapin ringnya. Gua datang. Nanti sebelum kita naik, kita tanda tangan dulu di atas materai ya, di depan pengacara. Jangan ada yang saling menuntut, oke? Enggak, kok benar tuh. Kasih aku kesempatan ngomong ya. Boxing itu tidak melanggar undang-undang. Ya, boxing itu tidak melanggar undang-undang. Oke, lo yang tentuin, silakan lo tentuin waktunya. Oke, ya, tempatnya. Nah, sekarang ada 300 ribu mata menonton. Kita lihat nih, ada tukang pukulnya di Mulyadi nih ya. Ya, oke. Kalian lihat itu. Ada tukang pukulnya nih. Oke. Saya bukan tukang pukul, kamu jangan mencari. Nah, sekarang saya tanya, saya punya urusan apa sama kamu? Saya kenal aja enggak sama kamu? Saya tanya. Kalau bisa, kamu itu kritik KDM silakan. Tetapi kamu sudah menyentuh masalah urusan rumah tangga KDM. Masalah urusannya apa kamu apa? Saya tanya, kamu anaknya? Saya pendukungnya KDM. Kamu belajar makanya ya, pakai otak, belajar. Lo yang punya otak. Nanti gua gini aja. Guys, lihat nih, bajar-bajar KDM pada nantangin duel. Dipikir gua takut, kagak. Mereka udah kewalahan menghadapi tsunami fakta dari kritik-kritik yang gua sajikan ke KDM. Segala cara udah dilakuin, dari caci maki, persekusi, pengancaman, ternyata nggak ngaruh. Malah bikin gua tambah semangat. Akhirnya mereka mengambil langkah primitif, yaitu baku hantam. Dipikir gua takut, jangankan 1, 10 orang gua hadepin. Jadi buat teman-teman, tolong bagikan video ini biar sampai ke bajar-bajar KDM yang sok keras itu.
Tantangan ini gue tunjukkan kepada influencer KDM karena gue malas nantangin akun-akun baru netes. Tapi intinya gue mau undang semua yang sok-sok nantangin. Minta Sherlock lah, minta ngajak ngopi lah, ngancem-ngancem lah. Silahkan datang semua ke live gue. Kita tentukan kapan dan di mana. Biar gue kasih paham. Gue tunggu congor-congor lo pada muncul. Jangan nyari gue di Monas, kocak. Ngapain gue di situ? Kita lihat mereka beneran berani atau cuma gede bacot doang. Gue tunggu. Join live sekarang. Pak Anies buat anak Abas setelah pilkada apalagi nih Pak? Banyak terus berkarya, lihat kebutuhan lingkungan, lalu jawab dengan solusi. Ya. Terima kasih Pak Anies. Yes guys, KDM ternyata dapat gaji dan operasional 2,7 miliar per bulan atau rata-rata. Mas Eko, kalau itu wajar karena 0,5 dari hasil pembagian pajak. Itu udah mutlak hak milik itu pemimpin siapapun. Bang Anum juga kayak gitu Mas Eko, dapat 0,5% dari penghasilan pajak Jakarta. Begitu juga dengan Kang Deddy, dapat gitu Mas Eko. Jadi nggak ada salahnya karena itu memang haknya dia gitu loh. Nah kalau masalah tunjangan yang lain kan udah dihapuskan Mas Eko. Bahkan udah dikurangin dari 100 juta tuh jadi 1,5 miliar itu jadi 750 juta. Dan itu pun masih dikurangin lagi. Kang Deddy cuma ngambil 100 juta, yang sisanya dikasih untuk masalah tentang BPJS ke tenaga kerjaan untuk informal gitu loh Mas Eko. Jadi boleh kita mengkritik, tapi kan itu semua juga sama mendapatkan Mas Eko. Ya. Tim Siber Mabes Polri menangkap 2 orang tersangka penyebar berita bohong atau hoax. Server KPU telah disetting. Keduanya ditangkap di lokasi yang berbeda. Tersangka pertama bernama Eko Widodo yang diduga menjadi buzzer atau penyebar. Hasil pemeriksaan dan jejak digital yang dimiliki ini hanya sebagai buzzer. Ya, dikenakan pasal 45 ayat 3, kemudian pasal 45A ayat 2 dan juga pasal 14 ayat 1 yang Undang-Undang 1 tahun 1946. Pelaku hoax Eko Widodo adalah warga Ciracas, Jakarta Timur. Ia pemilik akun Twitter bernama @ekoboy. Eko merupakan penyebar hoax berupa tulisan dan postingan atau unggahan video hoax yang sengaja dibuat. Di akun Twitternya, Eko Widodo menuliskan, server KPU sudah disetting 01 menang 57%. Ini sesuai dengan hasil lembaga survei bayaran. Mereka kompak sekali memasang elektabilitas petahana di angka. Sampurasun warga Jabar. Masuk Mang Eko. Mang Eko ini adalah warga DKI. Sering sekali mengkritisi kebijakan KDM. Mang Eko, coba lihat tingkat kepuasan kinerja KDM dalam 100 hari itu, menurut salah satu lembaga survei, itu tingkat kepuasannya 94%. Artinya kebijakan KDM tidak ada masalah untuk warga Jabar. Tapi Mang Eko mengkritisi sangat keras. Aduh Mang Eko. Punya kepentingan apa Mang Eko? Sampai segitunya mengkritisi KDM. Saya baru lihat satu TikTok kamu itu udah timbul rasa sebel gitu lihat kamu itu cara ngomong begitu dan asbun gitu. Kalau KDM mengeluarkan satu kebijakan itu pasti dia itu mendengarkan aspirasi rakyat. Bagaimana aspirasi rakyat terus dia dengarkan, terus dia eksekusi. Kayak kemarin yang satu kelas harus 50 siswa, kamu kan mengkritisi itu. Bagaimana kalau terjadi begini, padahal datanya aja belum ada. Sekolah bangkrut gara-gara kebijakan KDM yang masukkan 50 siswa per kelas, dan itu pun per kasus. Tidak semua merata kayak gitu. Jadi kalau saya sebut kritikan kamu itu serampangan, asbun, tidak diikuti oleh data-data. KDM itu bukan orang sembarangan, pengalaman sekali di birokrasi. Nggak usah saya sebutin lah jejak rekor KDM. Sekarang aja seluruh Indonesia hampir KDM. Mahasiswa DKI aja melihat KDM disambut dengan antusias. Terus kritikan Anda itu tujuannya ingin menggerus popularitas KDM, moal terpengaruh. Aduh, Mang Eko, apalagi para pencinta KDM itu pencinta murni karena memang merasakan manfaatnya gitu. Jadi mau dikritisi apa aja nggak bakalan terpengaruh. Apalagi Mang Eko, saya ngelihat tulisan-tulisan di Google, Mang Eko juga pernah tersandung kasus kalau nggak salah penyebar hoak dan pernah
di di penjara selama 7 bulan ya kalau nggak salah. Jadi begitu para wargi sadaya, para pencinta KDM, jangan, kita harus bisa melihat mana kritikan yang serampangan yang memang mau menjatuhkan dengan memang kritikan yang benar-benar mengkritik gitu. Nah, kritikan Eko ini adalah kritikan serampangan karena tidak barengi dengan data segala macam. Jadi begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya teman-teman hal-hal yang bisa teman-teman saksikan atau perhatikan dari pengungkapan atau ungkapan dari Bapak Eko Widodo. Ini ada satu hal yang harus diperhatikan dari Bapak Eko Widodo ketika memberikan sebuah review tentang bagaimana pemerintah membuat satu kebijakan atau bagaimana seorang pemerintah atau seorang pejabat eksis di tengah masyarakat. Oke, dalam hal ini ingin saya katakan sebuah hal yang penting untuk Bapak Eko ketahui. Ketika Bapak Eko mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi kenapa dikritik karena KDM ini seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya seorang sosok yang sederhana. Tetapi sebetulnya masyarakat tidak tahu bahwa KDM itu masih ngantongin duit tebel dari anggaran itu yang menurut Eko Widodo tidak ditransparansi. Kenapa sih KDM itu mentransparansi hal-hal yang receh seperti anggaran yang tadi 1,3 M dipangkas menjadi 100 juta per tahun. Kemudian kenapa KDM yang dipotong atau yang dipangkas itu adalah baju dinas yang itu receh cuma 50 juta dibandingkan angka puluhan miliar lainnya yang sama sekali tidak ditransparansi. Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Oke, kalau kita bandingkan dengan gubernur-gubernur yang lain, pasti angkanya ini tidak jauh beda. Atau kalau Jakarta itu tinggi ya, 3 kali lipat dengan atau dibanding dengan penghasilan yang ada di Jawa Barat. Sekarang pertanyaannya adalah, Kang Deddy Mulyadi sekurang-kurangnya berani melakukan transparansi anggaran itu. Bahwa kemudian ada masyarakat yang dibantu, bahwa kemudian Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan uang. Itu kan bisa dilihat dari bagaimana aktivitas KDM di media sosial. Sekarang begini, apakah Eko Widodo berani untuk menghitung pengeluaran yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dari hari ke hari? Dari yang tampak di media dengan yang tidak tampak di media. Berapa sebetulnya yang dikantongi oleh Kang Deddy Mulyadi dari hasil anggaran atau dana pokok dalam per bulan atau per tahun? Itu Bapak Eko Widodo bisa mengatakan KDM pencitraan tidak sesuai apa yang ditampilkan oleh media dengan asli atau kenyataannya ketika Eko Widodo berhasil menghitung. Ya, saya tidak menyalahkan Eko Widodo loh. Saya di sini hanya mengajak berdiskusi agar supaya Eko Widodo ketika memberikan kritik kepada Kang Deddy Mulyadi agar lebih bijaksana. Apa yang disampaikan oleh Eko Widodo kepada Kang Deddy Mulyadi itu berupa kritik yang harus dihargai satu itu, tetapi juga jangan tendensius dengan mengatakan, "Woi, coba kita bandingkan dengan gubernur-gubernur yang lain. Ada tidak transparansi anggaran itu dari baju saja seumpama. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh KDM itu berupa sebuah pendidikan kecil-kecilan. Walaupun tadi seumpama kata Eko Widodo benar, seumpama nih, bahwa puluhan anggaran itu tidak ditransparansi, 20 sekian miliarnya. Gitu. Atau berapalah. Ya saya agak lupa tadi, silahkan di cross check saja. Begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh KDM melalui transparansi anggaran dari kecil-kecilan ini juga yang harusnya diketahui oleh masyarakat terhadap gubernur-gubernur yang lain. Dan Kang Deddy menantang bahwa silakan saja anggaran itu tidak diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Mungkin KDM akan mengandalkan YouTube saja, tetapi nanti masyarakat yang banyak keberatan. Dan di sini mungkin masyarakat Jawa Barat akan benar-benar merasa keberatan. Dan ini juga tidak adil. Ketika gubernur-gubernur yang lain ya masih ongkang-ongkang mendapatkan anggaran itu. Jadi kenapa yang ditekan Kang Deddy Mulyadi hanya karena Kang Deddy mengatakan bahwa saya tidak perlu menggunakan anggaran baju. Saya tidak perlu menggunakan anggaran operasional perjalanan. Saya cukup 100 juta per tahun. Kenapa? Hanya karena ini KDM diserang. Hanya karena alasan KDM seolah-olah sederhana di tengah masyarakat. Ya, ini apakah itu apple to apple dengan kritik yang dilayangkan oleh Eko Widodo? Saya kira tidak. Ya. Saya kira di sini harus ada pendewasaan yang dilakukan oleh Bapak Eko Widodo. Bahwa apa yang menjadi hak gubernur dalam pengelolaan uangnya, bahwa terserah KDM akan memangkas di bagian mana, itu satu hak, Pak. Kan seolah-olah KDM sederhana dan semacam itu juga persepsi, itu juga dugaan, itu juga zon
dari Bapak Eko Widodo tentang Kang Deddy Mulyadi yang sebetulnya kan siapa yang tahu soal hati manusia? Oke, dalam kacamata politik itu memungkinkan. Ya, bahwa Kang Deddy Mulyadi melakukan bla 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 itu memungkinkan ada penceritaan dan semacamnya. Oke, katakan begitu saja dulu ya. Tapi kan Eko Widodo tahu bahwa anggaran baju itu real dipangkas, kemudian anggaran perjalanan real dipangkas, lalu sisanya yang diketahui oleh Eko Widodo ini harus ketahui juga oleh Eko Widodo bahwa KDM ini juga sering membantu. Berapa jumlahnya dari anggaran tersebut, dari anggaran PAD yang diterima oleh KDM tersebut, ya saya tidak tahu, silahkan di-cross-check sendiri oleh Bapak Eko Widodo, karena saya tidak neliti, saya tidak nguntit. Tapi yang saya ketahui KDM ngomong langsung bahwa anggaran itu dilakukan untuk membantu masyarakat. Gitu. Itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Eko Widodo ya. Jadi di sini saya tidak membenci Bapak Eko Widodo, saya juga tidak peduli terhadap person atau tidak membicarakan personal Eko Widodo. Tapi dari apa yang disampaikan ini argumen tuh argumen saja ya. Itu kira-kira teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan untuk bisa kita berdiskusi secara sehat ya. Di sini masyarakat atau teman-teman yang menjadi fansnya Kang Deddy Mulyadi yang mungkin banyak yang marah terhadap kelakuan Eko Widodo di sini. Saya kira tidak perlu emosi lagi untuk menghadapi bagaimana Eko Widodo berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi. Ya kita bicara secara argumentasi saja. Apa argumentasi Eko Widodo, kemudian kita balas juga melalui argumentasi. Begitu ya. Jadi kira-kira itu teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.